Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Eskawati dengan NIM 00241178 dari kelompok B9 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Prodi Kedokteran tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan Inhal Anatomi Blok 2.3 dengan soal jelaskan anatomi lengkap dari medula spinalis. Nah, jadi saya akan menjelaskan anatomi lengkap medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang mencakup lokasi, struktur eksternal dan internal, lalu segmentasi, juga suplai darah serta fungsi utamanya. Nah, yang pertama untuk lokasi dan fungsi umumnya. Medula spinalis adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memanjang dari foramen magnum setinggi vertebra C1 sampai sekitar vertebra L1 sampai L2 pada orang dewasa. Fungsinya sebagai jalur penghubung antara otak dan tubuh atau sensorik dan motorik, dan juga sebagai pusat refleks, misalnya refleks patella, refleks menarik tangan saat panas. Nah, untuk struktur eksternalnya, dia itu panjang dan bentuknya sekitar 42-45 cm dengan bentuk silindris, sedikit gepeng di bagian antero-posterior. Lalu untuk pembesaran atau enlargement-nya, dia terdapat di cervical enlargement di bagian C4 sampai T1, di mana suplai saraf ke ekstremitas atas, lalu juga ada lumbosacral enlargement di L1 sampai S3, di mana dia itu suplai saraf ke ekstremitas bawah. Nah, untuk konus dan filumnya, dia itu ada konus medularis, di mana dia itu bagian ujung sumsumnya itu meruncing sekitar L1 sampai L2, lalu juga ada filum terminale, yaitu pita jaringan ikat yang menambatkan konus ke tulang ekor, lalu juga ada cauda equina atau kumpulan akar saraf spinal bawah yang menggantung dari konus. Nah, lalu untuk pembagian segmennya, medula spinalis ini tuh terbagi jadi 31 segmen yang masing-masing mengeluarkan sepasang nervus spinalis. Nah, itu ada bagian cervical atau C yang dengan jumlah 8, segmennya itu ada dari C1 hingga C8. Lalu ada bagian torakal dengan jumlah 12, di mana dia ada torakal 1 sampai T1 sampai T12. Lalu ada bagian lumbal dengan jumlah 5, dia itu segmennya L1 sampai L5. Lalu ada bagian sakral atau S, di jumlahnya di 5 dengan segmen S1 sampai S5. Lalu juga ada coxigal atau CO dengan jumlah 1 dengan segmennya itu CO1. Nah, totalnya itu ada 31 pasang nervus spinalis yang termasuk nervus sensorik dan motorik. Lalu untuk struktur internalnya, dia itu ada substansia grisea dan alba. Nah, untuk substansia grisea-nya, dia itu lebih gelap. Dia itu berbentuk H atau kupu-kupu, terdiri dari badan neuron yang dibagi menjadi kono anterior atau ventral, di mana dia itu neuron motorik ke otot rangka, lalu kono posterior atau dorsal, dia itu neuron sensorik, lalu kono lateralis di T1 sampai L2 sebagai neuron otonom atau simpatis, lalu ada commissura grisea yang menghubungkan dua sisi substansia grisea. Lalu ada substansia alba yang lebih terang karena dia terdiri dari akson bermielin yang dibagi menjadi funiculus anterior atau ventral, funiculus lateralis, funiculus posterior atau dorsal, yang terdapat berbagai traktus dia itu terbagi lagi jadi traktus motorik dan sensorik. Kalau di motorik itu dia ada traktus corticospinalis, reticulospinalis, dan lain-lain. Sedangkan di sensorik dia ada traktus spinothalamicus, fasciculus gracilis, dan coniatus. Nah, untuk fungsi utama medula spinalis sendiri itu untuk menghantarkan impuls sensorik dari tubuh ke otak atau ascending tract, lalu juga menghantarkan impuls motorik dari otak ke tubuh dan descending tract, dan juga menjadi pusat refleks, misalnya refleks lutut atau patella, dan refleks penarikan dari nyeri, seperti yang tadi dibilang refleks narik dari rasa panas itu. Nah, untuk perlindungan anatomisnya di medula spinalis ini tuh dilindungi oleh tulang belakang atau vertebra, lalu juga meninges yaitu durameter, arachnoid, dan pyometer. Lalu juga ada cairan cerebrospinal atau CSF dalam ruang subarachnoid. Nah, berikutnya untuk vaskularisasi medula spinalis. Di sini arteri utama penyokong medula
spinalis itu tersusun dari dua sistem arteri utama, yaitu ada arteri spinalis anterior yang berjumlah satu buah atau tunggal, asalnya dari arteri vertebralis kiri dan kanan yang bergabung di depan medula oblongata, letaknya berjalan di visura mediana anterior atau bagian depan medula spinalis yang menyuplai 2/3 anterior medula spinalis. Lalu juga ada substansia grisea kejual di bagian posterior dan tractus corticospinalis dan sphenothalamus dan lain-lain. Lalu juga ada arteri spinalis posterior dengan jumlah 2 buah atau sepasang, asalnya dari arteri vertebralis atau arteri cerebralis posterior inferior dengan letak berjalan di dekat radix dorsalis yang menyuplai 1/3 posterior medula spinalis, yaitu kolumna posterior atau fasciculus gracilis dan cuneatus. Lalu untuk arteri pendukung tambahan atau radikular dan medularinya, dia ada arteri radicularis yang masuk melalui foramen intervertebralis bersama dengan akar saraf spinal yang mengikuti akar saraf dan sehingga menyuplai akar dan sebagian kecil medula. Lalu ada arteri medularis segmentalis yang lebih besar dari arteri radikular yang terhubung langsung ke arteri spinalis anterior atau arteri spinalis posterior, membantu mempertahankan aliran darah sepanjang medula. Lalu di itu juga ada arteri radicularis magna atau Adam-Kiewicz, yaitu arteri medularis segmentalis terbesar yang asalnya biasanya dari aorta abdominalis di level T9 sampai L2. Fungsinya sebagai penyokong utama suplai darah ke bagian bawah medula spinalis terutama lumbosakral. Lalu bisa terjadi klinis, yaitu kerusakan arteri yang dapat menyebabkan iskemia medula bagian bawah atau paraplegia. Nah, untuk sumber asal arteri medula spinalis segmentalis, dia itu berasal dari cabang aorta yang berbeda-beda di tiap regio. Kalau dari regio cervical, dia itu dari arteri vertebralis, arteri cervicalis ascendens. Kalau dari regio thoracal, dia dari arteri intercostalis posterior, dari regio lumbal dari arterio lumbalis, lalu di regio sakral jadi arterio iliolumbalis dan arteri sakralis lateralis. Lalu untuk anastomosisnya, dia beranastomosis secara longitudinal. Arteri spinalis anterior dan posterior tuh anastomosisnya longitudinal, sedangkan arteri medularis segmentalis masuknya secara transversal untuk memperkuat suplai darah, yang mana menciptakan jaringan vaskular kolateral yang penting untuk menjaga perfusi saat ada sumbatan. Lalu untuk venanya terdiri dari 3 vena anterior spinal dan 3 vena posterior spinal. Lalu juga terdapat vena radicularis yang mengalir ke plexus venosus epidural dan vena vertebralis. Vena ini tidak memiliki katup yang memungkinkan persebaran infeksi atau metastasis secara retrograd, misal dari pelvis ke otak. Berikutnya untuk inervasinya, di sini ada nervus spinalis, di mana dia itu sebagai jalur masuk dan keluar medula spinalis. Dari setiap segmen medula spinalis keluar sepasang nervus spinalis atau saraf spinal melalui foramen intervertebralis dengan jumlah 31 pasang, 8 di 8 cervical di C1 sampai C8, 12 di thoracal T1 sampai T12, 5 di lumbal L1 sampai L5, 5 di sakral S1 sampai S5 dan 1 koksial atau CO1. Masing-masing nervus spinal terdiri dari akar dorsal atau radix dorsalis yang mengandung serabut sensorik atau aferen, lalu ganglion spinal atau ganglion dorsalis sebagai tempat badan sel sensorik, lalu ada juga akar ventral atau radix ventralis yang mengandung serabut motorik atau eferen, lalu juga selnya berasal dari cornu anterior atau motorik somatik dan cornu lateralis motorik otonom T1 sampai L2 dan S2 sampai S4. Kedua akar akan menyatu membentuk nervus spinalis yang kemudian bercabang menjadi rami. Nah, untuk cabang atau ramus dari nervus spinalis ini setelah keluar dari foramen intervertebralis akan bercabang menjadi yang pertama ramus dorsalis. Dia menuju ke otot dan kulit punggung dan juga menyediakan motorik dan sensorik. Lalu the ramus ventralis, dia menuju ke sisi depan tubuh dan ekstremitas yang akan bergabung membentuk plexus kecuali di daerah thoracal membentuk nervi intercostalis. Nah, lalu ada ramus communicans, dia menghubungkan ke ganglion simpatis
di mana ada ramus komunikans alba yang menuju ganglion simpatis atau serabut preganglionik dan ramus komunikans grisea. Dia kembali ke nervus spinal serabut postganglionik. Nah, untuk pembentukan plexusnya sendiri, di ramus ventralis itu membentuk jaringan saraf kompleks atau plexus di berbagai regio. Nah, kalau plexus cervicalis itu dia di segmen C1 sampai C4, dia mensarafi leher diafragma via nervus phrenicus. Lalu ada plexus brachialis di segmen C5 sampai T1, dia mempersarafi ekstremitas atas. Lalu plexus lumbalis L1 sampai L4 mempersarafi dinding abdomen dan paha anterior. Lalu plexus sacralis L4 sampai S4 mensarafi panggul, paha posterior dan tungkai bawah. Lalu juga plexus coccygeus segmen S4 sampai CO1 mempersarafi area perianal dan coccygeus. Lalu untuk jenis rabut saraf pada medula spinalis, yaitu ada serabut afferent somatik. Arahnya itu dorsal ke medula, fungsinya sebagai sensorik dari kulit, otot. Selnya itu ganglion spinal. Lalu ada serabut afferent visceral, arahnya dari dorsal ke medula, fungsinya sensorik dari organ dalam, selnya ganglion spinal. Lalu ada serabut efferent somatik, dia di medula ke otot, fungsinya sebagai motorit ke otot rangka, selnya cornu anterior. Lalu ada serabut efferent visceral atau otonom, arahnya dari medula ke organ, fungsinya motorik ke organ dalam, selnya cornu lateralis. Nah, lalu ada refleks spinal, karena medula spinalis itu juga merupakan pusat integrasi dari refleks sederhana. Contohnya, refleks patella atau lutut seperti rangsang sensorik masuk lewat akar dorsal, lalu disambung ke neuron motorik di akar ventral, lalu respon langsung tanpa perlu input ke otak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai medula spinalis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.